Ini adalah sebuah smartphone 2 jutaan yang berspesifikasi setara dengan smartphone fenomenal tahun lalu, Xiaomi Redmi Note. Apakah Lenovo A7000 akan seberhasil Xiaomi Redmi Note? Lalu apa saja keunggulan dari Lenovo A7000? Halo semuanya, inilah review Lenovo A7000 di Sang Gadget. Saya Yehuda Gilbert. Kita mulai dari desain. Membawa desain yang mengkotak dengan ketebalan hanya 8 mm, rasanya sangat enak digenggam. Apalagi, cover unibody belakangnya yang dapat dilepas membawa tekstur matte. Di paket penjualannya juga disediakan hardcover bening untuk melindungi bagian belakang dari Lenovo A7000. Kita lihat dulu di bodinya ada apa saja. Di bagian belakang ada kamera 8 megapiksel, LED flash, speaker, dan logo Lenovo. Di sisi kanan ada volume rocker dan tombol power. Di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Kemudian di atas ada micro USB dan mikrofon. Di bawah ada mikrofon lagi. Di bagian depan ada earpiece, kamera depan 5 megapiksel. Nampaknya identitas Lenovo absen di bagian depan ini. Di bagian bawahnya ada 3 tombol kapasitif. Ada home, back, dan 1 tombol yang dapat difungsikan sebagai recent apps atau menu. Tidak ada lampu LED di 3 tombol ini. Lenovo A7000 membawa teknologi 4G LTE. Harus dicatat 4G LTE ini akan hanya berlaku di SIM 1. Namun hanya mendukung frekuensi 1800 MHz. Sedangkan 4G LTE yang ready di Indonesia saat ini adalah 900 MHz. Mungkin kita harus menunggu agak lebih lama lagi untuk menikmati teknologi LTE di Lenovo A7000. Sebelum kita melanjutkan ke sektor yang lain, ada baiknya kita lihat dulu tabel spesifikasi dari Lenovo A7000. Mengusung dual SIM dan micro SIM yang hanya memiliki 4G LTE di SIM pertama. Kemudian displaynya 5,5 inci HD dengan 267 ppi. OS-nya Android Lollipop 5.0 dengan Lenovo 5 UI. CPU octa-core 1,5 GHz. Kemudian internal storage-nya ada 8 GB dan 2 GB untuk RAM-nya. Kamera 8 megapiksel yang untuk kamera belakang, sedangkan kamera secondary-nya ada 5 megapiksel. Kemudian di sound ada Dolby Atmos yang diperlengkapi di Lenovo A7000. Kemudian di sektor sensor ada accelerometer, proximity, gyro, kompas, dan beberapa sensor lain nanti akan diulas di review ini. Dan juga baterai 2900 mAh. Kemudian kita ke sektor layar. Memiliki layar 5,5 inci dengan resolusi HD 1280x720 dan dengan kerapatan pixel 267 ppi, sebenarnya sudah cukup untuk menonton video beresolusi HD. Namun tentunya resolusinya tidak serapat pada layar 5 inch. Di bagian layar tidak terdapat perlindungan semacam Gorilla Glass. Namun dalam paket penjualan disediakan anti-gores untuk melindungi dari layar Lenovo A7000. Selanjutnya kita lihat ke performanya. Seperti biasa, Lenovo sendiri tidak membawa keyboard khusus untuk setiap smartphone-nya, melainkan keyboard bawaan Google, yaitu Google Keyboard. Sebenarnya saya tidak terlalu suka desain dari Google Keyboard. Namun itu berubah sejak kemunculan Google Keyboard untuk edisi Android Lollipop. Semua berjalan lancar, desainnya juga simple, cocok dengan material desain. Saya tidak mengalami selip, walaupun saya mengetik dalam keadaan yang lumayan cepat. Selanjutnya kita ke bagian yang dibanggakan dari smartphone ini, yaitu audio system. Hadirnya fitur Dolby Atmos memang menjadi keunggulan dari smartphone ini. Namun, kita hanya bisa menikmatinya dengan earphone khusus yang bisa mengadopsi fitur Dolby Atmos. Teman-teman bisa mendengar sendiri kualitas suaranya. Di bagian hardware, Lenovo A7000 membawa prosesor MediaTek octa-core 1,5 GHz
dan GPU Mali T760 MP2. Skor Antutunya di kisaran 42 ribuan. Saya bisa memainkan game seperti Subway Surf dan juga Powerboat dengan mulus. Dan juga Asphalt 8 yang saya mainkan bisa berjalan dengan mulus. Namun temperaturnya agak hangat saat saya memainkan game 3D seperti Asphalt 8 dan Powerboat Racing. Saat saya bermain Asphalt, settingan grafiknya berada di medium. Jadi bisa dibilang game ini bisa berjalan dengan lancar di settingan medium. Memori internalnya 8 GB dan tersisa 3,59 GB. Jadi Lenovo sudah menanamkan beberapa aplikasi yang menurut Lenovo bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti Google Service dan juga Facebook, Twitter, Skype, dan WeChat. Juga ada game-game seperti Asphalt 8. Jangan khawatir, aplikasi-aplikasi itu hanya pancingan saja. Karena jika Anda ingin memainkan Asphalt contohnya, maka Anda harus menambah additional file untuk Asphalt sekitar 1 GB. Jadi itu hanya pancingan. RAM-nya 2 GB dalam pemakaian yang lumayan menyisakan 800 MB dan dalam keadaan tidak memakai apa-apa menyisakan 1200 MB. Selanjutnya kita ke kamera. Kameranya 8 MP dan kamera sekunder 5 MP. Sebelumnya kamera 8 MP autofocus, sedangkan perekaman kamera belakang fixed focus. Kita akan melihat contoh-contoh foto dan video dari kamera Lenovo A7000. Halo semuanya, ini adalah kualitas dari kamera depan, video kamera depan bisa dilihat ya. Dia sudah Full HD. Sektor terakhir, baterai. Baterai 2900 mAh tentunya mampu membawa Anda hingga sehari penuh dalam pemakaian normal. Charging time-nya juga tidak terlalu lama dengan charger 1,5 ampere. Kesimpulannya, smartphone 2 juta ini memang memiliki plus dan minus. Memang prosesornya sudah octa-core, RAM 2 GB, serta software terbaru Android 5.0 Lollipop. Namun, terbatasnya internal storage menjadi kendala. Dengan 8 GB internal storage dan 3,6 available, tidak banyak pilihan aplikasi yang bisa diinstal. Kekurangan ini bisa ditutupi dengan adanya microSD. Namun, microSD hanya bisa menampung foto-foto dan data-data lain selain aplikasi. Saya sudah mencoba mengganti default write disk ke SD card, namun tetap saja tidak bisa untuk menginstal aplikasi di SD card. Jadi, semuanya kembali ke kebutuhan teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan di video review Lenovo A7000. Jangan lupa follow kami di Twitter @yesamgadgetid, like video ini, subscribe Yesam Gadget. Saya Yuda Gilbert, ciao.